Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholat. Artosipun wa idza darabtum lan nalikane wis lelungan sapa sira kabeh lelungan fil ardi ing dalem muka bumi falaisa mongko ora ana alaikum ing atase sira kabeh ora ana junahun apa dosa antak suruh ing yen to ngosor sapa sira kabeh minas sholati yiku ngosor sangka sholat. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat. Quran surat An-Nisa ayat 101. Para jamaah, ayat kalawau, ayat ingkang sampun kalawau inggih menika berbicara tentang hukum ruksa. Apa sih itu hukum ruksa? Hukum ruksa inggih menika satu hukum, suatu keringanan, hukum keringanan yang asalnya dari Allah, hukum keringanan yang diberikan oleh Allah, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada musafir untuk mengqashar sholat. Jadi orang Islam yang statusnya menjadi musafir ini ternyata mendapat perhatian khusus, perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang tadi diberi satu pemberian yang disebut dengan ruksa. Minggu yang lalu telah kita bahas bersama mengenai pengertian mengqashar sholat, bahwa yang dimaksud dengan mengqashar sholat adalah meringkas sholat dari 4 rakaat lalu diringkas menjadi 2 rakaat. Itulah pengertian daripada mengqashar sholat. Maka dengan demikian hanya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya yang boleh diqashar. Sementara sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya kurang dari 4. Jadi orang musafir yang melakukan perjalanan jauh, menurut ayat ini mereka itu dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jatah ruksa, jatah khusus berupa diberinya suatu keringanan yang disebut dengan qashar sholat. Nah, saya masih teringat dari dulu sampai sekarang, saya masih teringat saat saya masih sekolah di pondok pesantren. Saat itu kiai saya menjelaskan ayat ini, menggambarkan ayat ini perihal ruksa, bahwa ruksa itu diibaratkan sampean memberikan sesuatu kepada orang lain. Maka ketika orang itu menerima pemberian sampean, tentu sampean akan lega hatinya. Sebaliknya,
Ketika pemberian sampean itu ditolak, maka tentu sampean akan tersinggung perasaannya. Oleh karena itu, supaya kita itu tidak menyinggung perasaan orang, maka jangan sampai kita itu menolak pemberian orang lain. Suka ataupun tidak suka, pemberian itu harus tetap kita terima demi untuk menghormati perasaan si pemberi. Nah, dalam hal ini kita diberi rukso, diberi keringanan, diberi jatah, diberi pemberian. Siapa yang memberi? Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jatah, memberi pemberian ruksa kepada kita untuk mengqashar salat. Maka sebaiknya kita ambil. Maka sebaiknya pemberian itu kita terima. Karena dengan mengambil pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sama halnya dengan menghormati si pemberi. Nah, sebaliknya, jika kita itu menolak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sama halnya dengan menyinggung perasaan si pemberi. Begitulah penjelasan dari kiai saya saat saya masih sekolah di pondok pesantren Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Saudara-saudara, karena ilmu yang sedemikian itu sudah saya pahami, maka kami tinggal praktek, jalan. Karena ilmunya sudah dikuasai, tinggal praktek. Setiap kami menjadi musafir di suatu tempat manapun, maka sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya selalu saya qashar. Mengapa? Karena saya punya keyakinan bahwa mengqashar sholat itu adalah rukso, suatu pemberian khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada kita sebagai musafir untuk mengqashar sholat. Di samping itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberi contoh perihal sholat qashar ini, di mana saat posisi beliau menjadi musafir melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekah, maka disitulah Rasulullah mengqashar sholat. Saudara-saudara, dengan demikian mengqashar sholat itu kita anggap sunnah yang patut kita ambil saat kita melakukan perjalanan jauh. Demikian penjelasan tentang sholat qashar. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.